Pernah nggak sih kamu bayangin kalau kulkas di rumah bisa kasih tahu kapan stok makanan habis? Atau lampu bisa nyala sendiri waktu kamu masuk kamar? Nah, semua itu terjadi karena teknologi yang namanya Internet of Things, atau disingkat IoT. Teknologi ini bikin benda-benda di sekitar kita bisa ngobrol satu sama lain lewat internet. Mulai dari rumah pintar, mobil cerdas, sampai alat kesehatan digital, semua bisa terkoneksi dan kerja otomatis tanpa kita repot. Di video ini, kita bakal kupas tuntas tentang apa itu IoT, gimana cara kerjanya, dan manfaatnya yang ternyata udah banyak banget di kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya Internet of Things atau IoT itu? Simpelnya, IoT adalah konsep di mana benda-benda fisik, kayak jam tangan, kulkas, AC, bahkan mesin cuci, bisa terhubung ke internet dan saling bertukar data. Mereka jadi pintar karena bisa ngumpulin informasi, berkomunikasi satu sama lain, dan bahkan ambil keputusan otomatis tanpa bantuan manusia. Contohnya, smartwatch kamu bisa ngitung langkah kaki, ngukur detak jantung, lalu ngirim datanya ke aplikasi kesehatan di HP. Atau, lampu di rumah bisa otomatis nyala pas kamu pulang, karena sensor geraknya mendeteksi kehadiran kamu. Semua itu adalah bagian dari IoT. Yang keren, IoT nggak cuma dipakai buat hiburan atau kenyamanan aja, tapi juga bantu banyak sektor penting kayak pertanian, kesehatan, sampai industri besar. Intinya, IoT bikin hidup kita lebih efisien, aman, dan praktis. Jadi, mulai sekarang, jangan heran ya kalau makin banyak benda di sekitar kita yang bisa berpikir sendiri. Itu tandanya, IoT lagi bekerja. Oke, sekarang kita bahas gimana sih sebenarnya cara kerja dari Internet of Things alias IoT. Prosesnya dimulai dari sensor atau perangkat pintar yang dipasang di suatu benda. Sensor ini berfungsi buat ngumpulin data, misalnya suhu, gerakan, cahaya, suara, atau lokasi. Data itu kemudian dikirim lewat jaringan internet ke server atau cloud, tempat data tersebut disimpan dan diproses. Nah, setelah diproses, data itu bisa menghasilkan perintah balik ke perangkat tadi. Misalnya, kalau sensor suhu mendeteksi ruangan terlalu panas, maka AC pintar akan langsung menyala dan menurunkan suhu secara otomatis, tanpa kamu perlu pencet tombol apapun. Proses ini bisa terjadi dalam hitungan detik, bahkan kurang. Keren kan? Kunci utama dari IoT adalah konektivitas. Semua perangkat saling terhubung dan bisa ngobrol satu sama lain lewat internet. Kombinasi antara sensor, internet, dan pemrosesan data inilah yang bikin perangkat jadi pintar dan bisa bekerja sendiri. Dengan kata lain, IoT adalah kolaborasi antar benda yang bikin hidup kita makin praktis dan canggih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa aja sih contoh nyata IoT yang udah ada di sekitar kita? Pertama, yang paling populer, smart home alias rumah pintar. Mulai dari lampu yang bisa nyala otomatis saat kamu masuk ruangan, AC yang nyala sesuai suhu tubuh, sampai CCTV yang bisa kamu pantau dari HP, semuanya pakai teknologi IoT. Bahkan, kamu bisa atur semuanya dari satu aplikasi aja. Kedua, di bidang kesehatan. Ada alat yang bisa ngukur detak jantung, tekanan darah, atau kadar oksigen, lalu langsung kirim datanya ke dokter lewat internet. Jadi, pemantauan kesehatan bisa dilakukan jarak jauh tanpa harus ke rumah sakit. Ketiga, di transportasi. Sekarang banyak kendaraan yang pakai sistem GPS real-time, sensor untuk parkir otomatis, bahkan mobil otonom yang bisa nyetir sendiri tanpa sopir. Semua ini berjalan berkat IoT. Lalu ada juga di bidang pertanian, kayak sensor tanah yang bisa mendeteksi kelembaban dan otomatis menghidupkan penyiram tanaman. Ini sangat berguna untuk efisiensi air dan hasil panen yang lebih baik. Dan terakhir, di dunia industri dan perkantoran, IoT membantu memonitor mesin, mengatur stok secara otomatis, dan mendeteksi kerusakan sejak dini. Jadi, nggak heran kalau IoT makin banyak dipakai, karena manfaatnya nyata dan langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Setelah tahu aplikasinya, sekarang kita bahas, apa aja sih manfaat utama dari IoT dalam kehidupan sehari-hari?
Yang pertama dan paling terasa adalah efisiensi waktu dan tenaga. Banyak tugas harian yang bisa dilakukan secara otomatis, tanpa harus kita pikirin terus-menerus. Contohnya, mesin kopi yang nyala sendiri setiap pagi, atau lampu yang mati otomatis saat kamu keluar ruangan. Kedua, kenyamanan. Dengan IoT, kamu bisa ngatur semua perangkat dari satu aplikasi, entah itu suhu ruangan, kamera keamanan, atau jadwal nyiram tanaman. Semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Ketiga, hemat biaya. Karena sistemnya pintar, IoT bisa bantu kamu mengatur penggunaan energi supaya nggak boros. Misalnya, AC dan lampu cuma nyala saat dibutuhkan, jadi tagihan listrik pun bisa lebih hemat. Keempat, keamanan meningkat. Banyak perangkat IoT yang bisa mendeteksi gerakan mencurigakan, ngasih notifikasi ke HP kamu, bahkan langsung ngunci pintu otomatis kalau ada yang aneh. Kelima, data real-time. Semua perangkat IoT mengirim data secara langsung, jadi kamu bisa ambil keputusan lebih cepat dan akurat, baik itu di rumah, kantor, atau pabrik. Dan terakhir, IoT bisa bantu menciptakan gaya hidup yang lebih berkelanjutan, karena pemakaian sumber daya jadi lebih bijak. Singkatnya, IoT bikin hidup jadi lebih mudah, aman, dan efisien. Meski IoT punya banyak manfaat, tapi tetap ada tantangannya loh. Yang pertama adalah keamanan data. Karena semua perangkat terhubung ke internet, risiko peretasan juga lebih besar. Kalau sistem nggak aman, data pribadi bisa bocor. Kedua, masalah privasi. Semakin banyak data dikumpulkan, semakin besar pula kekhawatiran soal siapa yang mengaksesnya dan buat apa. Dan yang ketiga, ketergantungan pada internet. Kalau jaringan down, sistem IoT bisa ikut lumpuh. Tapi ke depannya, IoT diprediksi bakal makin berkembang, dari rumah pintar, ke kota pintar yang terhubung sepenuhnya, bahkan sampai ke dunia pendidikan. Intinya, IoT bukan sekadar tren, tapi bagian dari masa depan kita semua. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang Internet of Things, mulai dari pengertian, cara kerja, contoh aplikasi, manfaat, sampai tantangan dan masa depannya. Semakin kesini, IoT makin banyak hadir di kehidupan kita, bahkan tanpa kita sadari. Teknologi ini bikin hidup jadi lebih gampang, praktis, dan terhubung. Sekarang kamu udah nggak bingung lagi kan soal apa itu IoT? Kalau menurut kamu, perangkat IoT apa yang paling keren dan pengen kamu punya di rumah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan info teknologi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.